countdown di game yang kedua. Let's go. Let's to the go. Mari kita lihat. Mari kita lihat di mana, Karamel dengan Martisnya. Kita akan lihat juga Vival yang menggunakan Hanzo untuk game yang kedua kali ini. Di mana dari area sisi top lane pertikaian antara Hilda dan juga LW yang menggunakan Fredrin akan menjadi Infinity War. Dan fokus dari Tal, lihat dia bakal coba untuk gangguin sih. Dan mantau jungle pattern yang dimiliki oleh seorang Vival. Oke, dan bahkan ini Funi membantu untuk mendapatkan satu buah Little Wonder di depan sana. Ada seorang Tal, tidak berhasil mengenai Fumi Eko. Mencoba mundur ke arah belakang dan bahkan dari seorang Karamel berhasil mendapatkan Little Wanderer. Dan aku selalu melihat agak cukup sering Vival melepaskan Little Wanderer as long jungle yang di atasnya dia nggak kamakan. Iya, dia lebih prefer buat dapetin 2 buff daripada dapetin Little Wanderer. Dan Little Wanderer seperti sebuah bonus lah kalau memang belum disentuh sama sekali. Dan ini dia, power mungkin untuk Vival sendiri. Dia level 4 lebih cepat dibandingkan dengan Karamel yang masih stay di level 3. Meskipun memang sebentar lagi Karamel bakal dapetin ultimate dia yaitu Destination. Cuman, ya Hanzo adalah Hanzo yang dimana dia bakal cepat sekali untuk ambil objektif jungle. Ya, nggak bisa dipungkiri dia adalah salah satu hero assassin ya yang punya kapabilitas Waduh, cepat banget. udah level 4 nih. Ya apalagi early game kan. Udah level 4 dan ini cukup berbahaya untuk seorang Cincau. Harusnya informasi telah diberikan oleh seorang Tal dan membuat seorang Cincau mundur ke arah belakang. Itu keputusan yang sangat tepat. Melihat Turtle Camp, presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G. Kita lihat, memang kali ini Karamel yang udah berada di dalam sungai. Tapi Fumi Eko yang lebih standby di dalam pit Turtle. Melihat Karamel harus melakukan sedikit rotasi, Vival akan memaksa Tal untuk mundur ke arah belakang dan tidak ada ultimate. Memilih mendapatkan objektif terlebih dahulu dibandingkan ke arah Turtle. Cukup unik. Yes, cukup unik. Tapi buat teman-teman di rumah yang nanya, ini teman-teman dari ladies kita menggunakan device Samsung Galaxy S23 series untuk permainan mereka di game yang kedua kali ini. Tapi lihat, jual beli serangan sudah mulai terjadi. Efek tahun masuk ke area tubuh dari seorang Fumi Eko, tapi nampaknya masih belum di follow up lebih jauh. Belum ada respon dan bahkan sudah ada satu buah damage yang dikeluarkan oleh seorang Vival. Mengarah ke area LW yang bisa mundur ke area belakang. Sejauh ini Fumi Eko berhasil maju lagi ke depan, ada Mystic Field yang dikeluarkan. Mengklaim karya 1 point kill di mana First Blood berhasil diamankan oleh pemain-pemain dari Bigetron Era di menit kita yang kedua. Alright, di depan sana ketika ada sedikit keunggulan untuk Karamel mendapatkan satu buah turtle dan bahkan itu semua dibalikan kembali keadaannya. Di setup oleh seorang Fumi Eko dan bahkan Bigetron Era lah yang mendapatkan satu buah turtle dengan free. No contest. Tidak ada apapun di sana dari tim Gapex Basreng yang mendekati seorang Vival pengawas. Ya, dan bahkan sebenarnya untuk Turtle sendiri ini cukup sulit kalau memang ada Hanzo di sana. Jadi mereka butuh untuk nge-zoning out dulu, untuk nge-clearkan area dari Turtle-nya sebelum mereka bisa mendapatkan Turtle yang pertama. Oke, all in terhadap seorang Chell. Mencoba dibantu, Chell ke arah belakang, masih bisa bertahan. Tampaknya Chell tidak terpick up. Chell still survive in the bottom lane, oh my god. Gapex Basreng harus mundur, mereka harus reset, mereka tidak boleh ada yang ter-takedown. Karena ini udah kerugian banyak banget dari semua source skill. Dan bahkan Fudi mau gak mau harus menggunakan ultimate-nya untuk bertahan hidup. Ya, Cloud Altar yang dipaksa keluar tadi oleh Pinnacle Ninja yang dilepaskan oleh Hanzo. Dan ini berarti ya ada kerugian kecil juga, tapi GPX mereka masih bisa untuk mengimbangi sebenarnya pola permainan Bigetron. Untuk di early game-nya, jungle mereka ini jarang untuk dicuri. Berarti ninja nanas dong? Ninja, ya kan Pinnacle Ninja. Benar sih. Pinnacle Ninja. Pinnacle Ninja, bukan pineapple ya. Aduh, salah. Aduh. Tapi lihat udah ada satu buah tarikan, Fumi Eko masih terlalu strong ya. Dan sejauh ini kalau ngomongin teman-teman dari Gapex Basreng masih terus berusaha untuk cari perolehan. Karena di menit-menit awal mereka udah kehilangan objektif, 2 objektif lebih tepatnya melalui First Blood dan juga objektif Turtle. Untung aja nggak berhasil tertangkap oleh seorang Chini. Bahkan di depan sana Chini masih coba untuk memberikan sedikit bantuan ke arah top lane dengan downing line yang dia miliki. Vivian mencoba memberikan zoning out atas seorang Tal agar tidak bisa masuk ke backline dan lihat Hildanya kali ini menjadi tugas selanjutnya. Tarurat yang gak berhasil, jauh untuk ke arah belakang. Masih ada seorang Vival, tiba-tiba datang. Cincau dari pilihan dan bahkan Part Memory. Berhasil memberikan damage dan 2 point kill. Cincau mau gak mau menggunakan flickernya. Karamel coba untuk membantu ke arah bottom lane. Tapi nampaknya ini sedikit terlambat. 1400 gold difference untuk tim Bigetron Era. 2 pemain tumbang tanpa ada balas di game yang kedua.
2 untuk nothing dan bahkan menuju ke area hancurnya objektif bangunan antara yang dimiliki oleh pemain-pemain dari GPX Basrangs bukan pertanda yang cukup baik. Dan Turtle Camp presented by Samsung Galaxy S23 series yang menandakan setelah hancurnya turret yang ada di area sisi bottom lane akan ada setup. Berada di area objektif Turtle, lihat efek pound mengarah ke area Fumi Echo yang akhirnya berhasil dimaksimalkan oleh pemain-pemain dari GPX Basrangs. Namun hilangnya Fumi Echo di sini dibayar dengan objektif Turtle. Buying time. Ya, ini Buying time. Benar, karena balik lagi kalau memang disamperin ini turtle-nya, ini udah pasti mundur juga. Gak ada badan sama sekali dan oke, Hanzo adalah hero yang sakit damage-nya, tapi dari badannya dia tipis banget. Oke, ada Tal dan Red menuju ke arah seorang Tal. Masih ada Crow Tal akhirnya take down. Lihat di arah depan sana, 4 versus 2 dan berhasil mendapatkan satu batu Red. Setidaknya para pemain dari tim GPX Basrangs mereka mendapatkan objektif yang sangat mahal. Ketika ada gold lanernya dan bahkan Cincau yang dapetin point kill, ini sebuah poin yang mahal. Setidaknya ada harapan di menit yang ke-6. Untuk farming dan goldnya dari seorang Cincau mengejar keunggulan dari seorang Cel yang dikasih 2 turtle oleh seorang Vival. Ini jadi udara segar yang bisa dihirup juga oleh teman-teman dari GPX Basrangs. Tapi lihat Vival melakukan setup dari si top lane. Hanya Ninja maju ke arah depan namun nampaknya belum ada respons lebih jauh lagi. Hanya sekedar teori ancaman belaka. Dia lebih milih untuk reset mundur lagi ke area lini belakang. Dan sejauh ini dari sisi objektif turret dua-duanya sama-sama masih bisa mirroring nih. Namun nampaknya ada satu buah permintaan pause. Ada P. Kali ini nampaknya sedikit ada permintaan pause. Sabar dulu. Penonton. Sabar ya. Nah gitu dong. Sekali lagi. Penonton. Sabar ya. Nah, lihat kompak bro. Kompak memang ya teman-teman kita ini. Gue bukan pengendali angin. Pengendali viewers. Pengendali viewers. Ya sabar. Semua juga yang di pojok semua sabar ya. Sabar ya guys. Sabar. Karena ada technical issue. Ini penting banget. Ingat ya guys, kunci sebuah hubungan adalah komunikasi. Hubungan pertemanan, percintaan, hubungan tim. Benar. Jadi kalau komunikasinya ada sedikit problem, harus dibenarkan terlebih dahulu. Oh, Jadi Bekasi dingin maksudnya. Bekasi dingin. Bekasi panas, kemarin kenapa jadi dingin tiba-tiba? Bang, kenapa dingin nih ya? Waduh. GPX kapan buka puasanya? Buset. Emang ya. Era gak capek menang mulu. Buset. Woi ijo-ijo, jangan mau kalah dong yang di pojok dong. Ya, siapin juga ya. Jangan mau kalah nih teman-teman dari GPX Basrangs ya, langsung berikan dukungan juga dong. Fans GPX Basrangs, kalian yang deket Jabodetabek ke Summarecon Mall Bekasi dong. Masih ada kesempatan. Jangan mau kalah sama Big Troopers ya. Buruan, langsung. Kita tunggu guys. Kita tunggu nih kehadirannya karena lihat ini udah rame banget sih. Teman-teman yang hadir di Summarecon Mall Bekasi ya untuk nonton pertandingan Mobile Legends Women Invitational secara langsung. Melihat euforianya pertarungan ke-11 ya, pertemuan ke-11 juga. Betul. Dari teman-teman Bigetron Era dan juga GPX Basrangs yang kalau ngomongin game yang kedua nih sambil kita bahas juga sambil nunggu. Udah masuk di CPK-nya. Soalnya dia udah main. Megang ya, udah megang HP. Ini bisa dibilang nggak dominan dari game yang kedua tadi. Mereka ada celah lah untuk bisa mengembalikan keadaan. Oke, kalau gitu. penonton! Masuk ke in-game ya. Nah gitu. Oke, kita langsung menuju ke dalam in-game CV silakan. Yes, benar sekali ini dia. Di mana dari area teman-teman Bigetron Era mereka tahu betul ada celah yang berhasil dimaksimalkan oleh GPX Basrangs yang membuat mereka memperhatikan dan mengkalkulasi banget langkahnya untuk maju ke area lini depan. Belum ada setup momentum yang di-create juga oleh Vivian. Ini bakal di-hold sampai dengan nanti turtle yang ketiga mungkin muncul Om Wawa. Yap, dan juga dari Zonia, mungkin perbedaan ini ya dari game pertama dengan game kedua. Yang sekarang ini Bigetron Era mereka tidak terlalu punya yang bisa terima damage di depan. Kecuali Lolita dengan Hilda. Dan Hildanya ini lagi proses untuk menangin lane-nya dulu. Dan Turtle Camp by Samsung Galaxy S23 5G kali ini setelah memperlihatkan Turtle belum ada yang mencolek. Pinnacle Ninja menuju ke arah seorang Vival dan hanya untuk mendeteksi keberadaan para pemain dari tim GPX Basrangs. Dan untungnya GPX Basrangs tidak ada yang mendekati Pit Turtle sama sekali. Mencoba menuju all in terhadap seorang Tau. Keputusan yang bukan cukup baik. Dan sedangkan ini informasi telah diberikan untuk tim GPX Basrangs.
mereka harusnya udah tahu setup yang dimiliki Bigetron Era ini cukup kuat di arah Pit Lords kalau sekarang. Benar sekali, ini yang perlu diperhatikan. Dan balik lagi di sini Cincau juga menjadi salah satu kandidat hero yang harus diwaspadai karena hingga dengan detik ini di menit ke-8 Cincau belum terpick off. Dan ini yang perlu diperhatikan karena damage attack speed yang dikeluarkan oleh seorang Cincau ini bisa banget untuk jadi ancaman dari teman-teman Bigetron Era yang nampaknya kalau kita lihat dari area Lord Pit, mereka udah mulai melakukan setup, mempoking dari objektif Lord yang dimiliki. Bahkan Karamel berhasil diberikan distractions oleh seorang Fumi Eko. Oke, Nomenan Blast dibuka begitu saja, memberikan sedikit waktu dan Vival berhasil mendapatkan satu buah retribution. Cincau mencoba untuk mendapatkan objektif dan untuk melanjuti pembahasan dari seorang Cipi. Dari Cincau. Dan ini dia emang winning condition yang dimiliki dari Capex Buster ada di Cincau. Cincau ini benar-benar harus dijaga, harus diberikan waktu. Setidaknya mungkin menurut aku menit 15 Capex sudah bisa menghantam balik dari Bigetron Era. Karena ini tidak sesuai planning dari Bigetron Era mungkin. Karena di game sebelumnya mereka di menit 9 udah owning hingga 6.000-7.000. Ya, tapi jangan lupa sih, tadi Vival dapetin Lordnya itu dia nggak pakai mod Pinnacle Ninjanya. Jadi memang berarti teman-temannya juga punya kekuatan untuk bisa menghalau. Oh, Tyler Rest berhasil mendapatkan Vivian. Vivian too strong kali ini. Yang cukup sulit adalah ketika informasi telah didapatkan. Menuju ke arah Fumieko. All in Fumieko bakal coba didapatkan. Dan si take down. Cincau. Kali ini winning condition dari tim KPS Pasreng. Bahkan ada taunting lain dikeluarkan. Puni mencoba untuk mundur ke arah belakang. Kelton mencoba untuk menyelamatkan para pemain dari tim KPS Pasreng lain yang mundur ke arah belakang. Dan Pinnacle Ninja. Karamel menjadi target utama. Vival gak berhasil mendapatkan apapun. Tapi lihat tidak ada defensif untuk para pemain dari tim Capex Buster. Inner middle targetnya pun harus hilang berkat team fight yang terjadi. Dan nampaknya dengan Lord yang berhasil dimaksimalkan. Lord yang pertama seperti biasa ini bisa langsung untuk menghabisi semua inner turret yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Capex Buster. Masih ada pasif turret. Tapi kita lihat teman-teman Bigetron bisa banget maksimalin Lord ini dengan adanya satu buah wave minion yang masuk di kloter kedua mereka. Dan teman-teman Bigetron Era nampaknya mereka memilih untuk mundur terlebih dahulu. Nggak, ini dibuka. Karena dia mau buka pasifnya dulu. Ketika pasifnya udah terbuka, mereka bakal all in. Dan harusnya Vivian kali ini mundur ke arah belakang. Apakah akan coba team fight lagi? No, ketika adanya Vival mundur ternyata benar CP. Mereka ingin mundur karena objektif purple terlebih dahulu. Mereka akan setup kembali. Yang sudah bisa dipastikan adalah base turret pasifnya udah pecah. Ya, tapi sekali lagi, ini Cininya memang bebas ya dari belakang. Ya. Mystic Field-nya yang seakan-akan selalu bisa menghalau pemain GPX. Ketika hero melee mereka coba untuk mendekat menangkap pemain-pemain Bigetron Era. Wow. Itu Dan dia bahkan sih. Chell bisa di all in sebenarnya. Kalau misalnya Tal berhasil mendapatkan Tyro Rage terhadap seorang Chell. Tapi beberapa kali Tyro Rage yang didapatkan terhadap seorang Chell. Hanya cuma ada satu poin yang didapatkan. Semua Dewi Fortuna berada di tangan Chell. Itu kayak seperti Sinoa di game sebelumnya. Yep. Vival. Full damage item. Ini adalah item attack speed juga. Corrosion, Demon Hunter, tadi Golden Staff sudah selesai. Itu yang dibutuhkan oleh seorang Hanzo. Hanzo, ya Jadi benar. Ini ya. set. Hero setebal apapun juga, ini bisa tumbang loh dengan item ini. Betul sekali. Iya sih, ditambah lagi di sini Fredrin dan juga Martis ya menjadi salah satu hero badan yang dimiliki oleh teman-teman GPX Basrangs yang bisa banget di meltdown. Sedangkan dua hero penting lini belakang dari GPX Basrangs butuh banget perlindungan dan ini yang harus perlu diperhatikan karena terlihat udah ada satu Pinnacle Ninja yang mulai mengikis tubuh dari seorang Tal. Seorang diri Vival berhasil menggerus HP yang dimiliki oleh seorang Tal dan Lord Camp. Presented by Samsung Galaxy S23 series. Lord yang kedua sudah mulai hadir. Mampukah GPX Basrangs untuk maksain kontes? Karena sejauh ini belum ada setup commit juga yang coba untuk diterapkan, mengingat Vival bakal nempatin posisi wujud aslinya di tempat yang aman terlebih dahulu. Harusnya sih kalau dari tim Bigetron Era kali ini dia juga nggak boleh terlalu buka terburu-buru ya. Di menit yang ke-12 beberapa player dari tim GPX Basrangs, Cincau salah satunya, udah punya power untuk bisa numbangin Fumieko yang ke arah backline. Yang kedua, Vival. Ini seperti kata Om Wawa, dia akan pakai mode Pinnacle Ninjanya atau tidak? Kalau tidak, berarti dia akan coba di all in. Sini akan didapatkan. Cincau mundur ke arah belakang, Flicker masih diselamatkan. Apakah Vivian ter-take down? Kali ini masih selamat. Dibalikan kembali kanan dan bahkan ter-comeback. Setup dari Fumieko yang membalaskan keadaan atas seorang Vivian. Cincau dan Tal ditukar Vivian, totally worth it. Dua untuk satu. Oh, oke sabar, tenang. Satu dari sesi tim fight. Sekali lagi ya, sekali lagi. Penonton, sabar ya. Nah, tenang. Sabar ya guys. Aman, kondisi aman, tenang. Kondisi aman. Kayak nonton Lenong gue. Aman aja, jadi kita tunggu dulu ya. Ini game pause-nya.
Entah datang dari mana. Sepak Yor. Mainin koyur. Mainin koyur. Mana nih koyur nih? Oh, GPX anti pecah. Yor sepak Yor. Tapi mana nih kamera belum bisa menangkap keberadaan dari Bapak Bos Yurino nampaknya ya. Iya, dia mana nih? Apakah nih. koyur sudah datang guys? Kita belum lihat ya. Oh, Halo. belum, katanya belum ada yang ketemu tuh. Halo, Halo, tuh. guys. Ya lope-lopenya malah laki kesian amat tuh. Ya. Ya ampun. Oh, nih, Luar ini biasa nih. sekali. Ini kalau mama ini jadi Bu RT, waduh, aman gang kalian semua nih. Kan, heboh banget heboh. Nah, ini dia yang kita tunggu. Yuk Luar bisa biasa yuk, sekali. siapapun juaranya yang penting tetap Indonesia. Kelas, benar. Ini udah tinggal perebutan pride antar tim. Setuju. Karena udah Pride pasti ada di Indonesia tuh. GPX, Love Ijo, Love BTR, ini dia. Tuh guys, diingetin lagi yang di kolom komentar langsung aja berikan dukungan dengan Love Ijo dan juga Love Merah. Fight for the champions. Tuh, lihat tadi Fight for the benderanya. champions. Itu memang yang dibutuhkan. Tapi Omong Wawa, celah yang masih aku bilang hampir bisa didapatkan GPX Buster yang tadi dengan Tyron Rage terhadap seorang Chini. Diselamatkan. Dan bahkan mereka kehilangan 2 playernya. Jadi malah rugi loh. Iya sih, ini pada ninjanya memang disimpan ya. Jadi biasanya kalau Hanzo-nya mau all in buat dapetin Lord-nya, dia pasti mode Pinnacle Ninja. Baru dia hantam Lord-nya. Tapi Oke. tadi memang di hold, cuma di kiting aja. Jadi dibiarkan sedemikian rupa dan ketika ada team fight yang di-initiate, barulah Pinnacle Ninja dipergunakan. Dan Gold Altar yang dipop terlebih dahulu oleh tim GPX ini dengan mudah banget tadi. Karena semuanya kan kumpul di tengah. Itu Devastator, skill kedua dari Pinnacle Ninja. Itu cepat banget untuk merusak semuanya dan langsung membuat mereka ya dari Spectre mode ya jadi manusia kembali. Yes, ditambah lagi di sini Hildanya nggak sih? Hildanya juga berhasil ngeposisin walaupun dia bukan salah satu hero yang punya area of effect damage. Salah satu hero yang bisa dibilang ngusir-ngusir aja. Tapi posisi dari Fumi Eko yang nggak terdeteksi dan tiba-tiba muncul di area team fight itu yang membuat team fight dari GPX Basreng yang tadinya matang dipecahin gitu saja. Kalau menurutku ya, ini kan lawan Hanzo nih. Iya. Hanzo-nya ini lagi tipis banget sebenarnya. Dia memang punya damage yang sakit Ya. selama Devastatornya kena. Kalau nggak kena dia bakal cepat untuk jadi mode Pinnacle Ninja-nya lagi. Tapi kalau bayangannya ini dia tipis sebenarnya. Beda dengan Hanzo yang dulu sebelum kena nerf. Dulu masih 100% dari item defense yang bisa dibawakan, tapi sekarang cuma 60%. Jadi dengan semakin tipisnya Hanzo sebenarnya bayangannya bisa difokuskan terlebih dahulu. Karena dia tidak punya item defense. Yes. Dia full offense dan kenapa dia bisa kuat? Karena di depan itu tadi ada Fumiko. Ada Hilda, Oke, kalau ada kita Lolita. penonton, masuk in game ya. Let's go. Kita balik lagi setelah ada sedikit technical issue. Tapi kali ini di mana gold difference-nya makin terpaut lebih jauh. 6.100 Opung dan juga CB. Yes, 6.100 dan bahkan Lord yang kedua juga sudah mulai berjalan yang dimiliki oleh teman-teman dari Bigetron era. Lord yang pertama aja bisa dimaksimalkan ke area 3 inner Tara sekaligus. Ini GPX Basreng harus udah mulai aware terhadap setup team fight. Ditambah lagi di sini Bigetron era sedang leading dari segi network. Gak menutup kemungkinan untuk nantinya mereka bisa langsung hajar masuk ke area pertahanan yang dimiliki oleh GPX Basreng. Karena mereka sudah mulai mempersiapkan diri untuk menghadang Lord yang dimana nih Lord akan automatically jump in ke area base turret yang ada di area sisi top lane. Oke, best surat tapi lihat ke arah belakang sana. Fudi bahkan harus flicker. Bakal langsung menggunakan slot altarnya. Informasi telah diberikan. Mencoba untuk fokus ke arah base-nya. Jadi tidak terperangkap. Fumi Eko hanya menjadi distraction saat dan berhasil mendapatkan 1 poin atas seorang Fumi Eko. Tapi lihat mereka mendapatkan friendly double kill. Looking for triple kill. Dan bakal Cel fokus ke arah base-nya. Para pemain dari Bigetron Era berhasil mendapatkan game yang kedua. Triple kill